Perkenalkan, nama saya Elvina dari kelas 1C, Prodi Administrasi Bisnis. Saya akan mereview buku yang berjudul The Study of Sociology. Spencer adalah salah satu pelopor disiplin sosiologi. Ini adalah survei topik dan salah satu inovasinya adalah penerapan gagasan seleksi alam untuk kelangsungan hidup kelompok dan pengaturan kelembagaan. Di bawah kepala studi sosiologi, begitu banyak pertanyaan sosiologis telah dibahas secara kebetulan bahwa ilmu itu sendiri telah dalam ukuran yang ditangani saat berurusan dengan studi itu. Mengakui kritik ini, alasannya pastilah bahwa kesalahan itu, jika memang salah, hampir tidak dapat dihindari. Tidak ada banyak tujuan yang dapat dikatakan tentang studi sains apapun tanpa mengatakan banyak tentang kebenaran umum dan khusus yang dicakupnya atau apa yang dianggap ekspositor sebagai kebenaran. Untuk menulis esai tentang studi astronomi, di mana seharusnya tidak ada keyakinan langsung atau tersirat sehubungan dengan teori Copernicus tentang tata surya, atau pengakuan hukum gravitasi yang melibatkan penerimaan atau penolakan, akan menjadi tugas yang sulit untuk mengeksekusi dan ketika dieksekusi mungkin bernilai kecil. Demikian pula dengan sosiologi, hampir tidak mungkin bagi seorang penulis yang menunjukkan jalan menuju kebenarannya untuk mengecualikan semua ekspresi pendapat yang diam-diam atau diakui tentang kebenaran-kebenaran itu, dan jika mungkin untuk mengecualikan ekspresi pendapat seperti itu akan mengorbankan ilustrasi yang diperlukan untuk membuat eksposisinya efektif. Meski bagaimanapun harus diakui bahwa di seluruh karya ini terdapat asumsi bahwa fakta-fakta simultan dan berurutan yang hadir dalam masyarakat memiliki asal-usul yang tidak kalah alaminya dengan asal-usul fakta-fakta dari semua kelas lain. Tidak diakui bahwa asumsi ini dibuat tanpa disadari atau tanpa jaminan. Pada awalnya, alasan untuk itu diperiksa. Gagasan yang namanya diterima secara luas, meskipun tidak secara konsisten, ditindaklanjuti bahwa fenomena sosial berbeda dari fenomena kebanyakan jenis lain sebagai berada di bawah pemeliharaan khusus, ditemukan sepenuhnya didiskreditkan oleh para ekspositornya. Juga ketika dicermati, teori orang-orang hebat tentang urusan sosial terbukti lebih dapat dipertahankan. Selain menemukan bahwa kedua pandangan ini, yang berakar pada cara berpikir yang wajar bagi manusia primitif, tidak akan dikritik, ditemukan bahwa para pembela mereka terus-menerus mengkhianati keyakinan mereka dalam produksi perubahan sosial oleh sebab-sebab alami, diam-diam mengakui bahwa setelah anteseden tertentu, konsekuensi tertentu diharapkan, diam-diam mengakui oleh karena itu beberapa prediksi mungkin, dan karena itu beberapa materi pelajaran untuk sains. Dari pembenaran negatif untuk keyakinan bahwa sosiologi adalah ilmu, kita beralih ke pembenaran positif. Ditemukan bahwa setiap agregat, unit dari urutan apapun, memiliki sifat-sifat tertentu yang ditentukan oleh sifat-sifat unitnya. Oleh karena itu, dapat disimpulkan priori bahwa mengingat sifat-sifat laki-laki yang merupakan unit mereka dan karakter tertentu dalam masyarakat yang terbentuk telah ditentukan sebelumnya, karakter lain ditentukan oleh kerjasama dari kondisi sekitarnya. Pernyataan saat ini bahwa sosiologi tidak mungkin menyiratkan kesalahpahaman tentang sifatnya. Dengan menggunakan analogi yang diberikan oleh kehidupan manusia, kita melihat bahwa seperti halnya perkembangan dan struktur dan fungsi tubuh memberikan materi pelajaran bagi ilmu biologi, meskipun peristiwa-peristiwa yang dikemukakan oleh penulis biografi melampaui jangkauannya tadi,
jadi pertumbuhan sosial dan munculnya struktur dan fungsi yang menyertainya, memberikan materi pelajaran untuk ilmu masyarakat, meskipun fakta-fakta yang para sejarawan mengisi halaman mereka sebagian besar tidak menghasilkan bahan untuk sains. Dengan demikian, memahami ruang lingkup ilmu pengetahuan, kita melihat dalam membandingkan masyarakat yang belum sempurna satu sama lain dengan masyarakat dalam berbagai tahap kemajuan, bahwa mereka memang menghadirkan ciri-ciri umum tertentu dari struktur dan fungsi, serta ciri-ciri umum tertentu dari perkembangan. Perbandingan lebih lanjut yang dibuat dengan cara yang sama membuka pertanyaan besar seperti hubungan antara pertumbuhan sosial dan organisasi yang merupakan bagian dari ilmu yang sama ini, pertanyaan yang sangat penting dibandingkan dengan pertanyaan yang memenuhi pikiran para politisi dan penulis sejarah. Kesulitan ilmu sosial selanjutnya menarik perhatian. Kita melihat bahwa dalam kasus ini, meskipun tidak dalam kasus lain, fakta-fakta yang diamati dan digeneralisasikan oleh siswa diperlihatkan oleh suatu kelompok yang dimana ia menjadi bagiannya. Dalam kapasitasnya sebagai penyelidik, ia seharusnya tidak memiliki kecenderungan terhadap satu atau kesimpulan lain sehubungan dengan fenomena yang akan digeneralisasikan, tetapi dalam kapasitasnya sebagai warga negara, dibantu untuk hidup dengan kehidupan masyarakatnya, tertanam dalam strukturnya, berbagi dalam aktivitasnya, menghirup atmosfer, pemikiran dan sentimennya. Ia sebagian dipaksa ke dalam pandangan seperti itu sebagai mendukung kerjasama yang harmonis, operasi dengan sesama warganya. Oleh karena itu, hambatan besar untuk ilmu sosial tak tertandingi oleh mereka berdiri di jalan ilmu lain. Dengan demikian, teori kemajuan yang diungkapkan oleh kajian sosiologis sebagai ilmu adalah salah satu yang sangat memoderasi harapan dan ketakutan pihak-pihak ekstrim. Setelah melihat dengan jelas bahwa struktur dan tindakan di seluruh masyarakat ditentukan oleh sifat-sifat unit-unitnya dan bahwa terpisah dari gangguan eksternal, masyarakat tidak dapat diubah secara substansial dan permanen tanpa unit-unitnya diubah secara substansial dan permanen, menjadi mudah untuk melihat bahwa perubahan besar tidak bisa tiba-tiba dibuat untuk banyak tujuan. Selain itu, dengan mengakui bahwa bagi seorang fanatik beberapa antisipasi liar diperlukan sebagai suatu rangsangan dan mengakui kegunaan dari khayalannya yang disesuaikan dengan sifat khusus dari fungsi khususnya, orang dengan tipe yang lebih tinggi harus puas dengan harapan-harapan yang sangat moderat, sementara ia bertahan dengan usaha yang tak kenal lelah. Ia harus melihat betapa sedikitnya yang bisa dilakukan, namun merasa berharga untuk melakukan sedikit itu, jadi menyatukan energi filantropi dengan ketenangan filosofis. Dari mempertimbangkan secara umum penyebab kesalahan ini, kita beralih untuk mempertimbangkan secara khusus. Di bawah kepala kesulitan objektif, kita melirik banyak cara di mana bukti yang dikumpulkan oleh penyelidik sosiologis dirusak. Ketidakpercayaan yang ekstrim dari para saksi yang dihasilkan dari kecerobohan atau fanatisme atau kepentingan pribadi diilustrasikan, dan kita melihat bahwa selain penyimpangan pernyataan yang muncul, ada hal lain yang muncul dari kecenderungan ada beberapa jenis bukti untuk menarik perhatian, sementara bukti dari jenis yang berlawanan jauh lebih besar jumlahnya tidak menarik perhatian. Lebih lanjut, ditunjukkan bahwa sifat fakta sosiologis yang masing-masing tidak dapat diamati dalam satu objek atau tindakan, tetapi hanya dicapai melalui pendaftaran
dan perbandingan banyak objek dan tindakan membuat persepsi mereka lebih sulit daripada fakta lainnya. Ditunjukkan bahwa penyebaran fenomena sosial yang luas di ruang angkasa sangat menghalangi pemahaman yang sebenarnya dari mereka, dan juga ditunjukkan bahwa hambatan lain, bahkan lebih besar lagi, adalah akibat dari distribusi mereka dalam waktu distribusi sedemikian rupa sehingga banyak fakta yang harus ditangani membutuhkan waktu berabad-abad untuk terungkap dan hanya dapat dipahami dengan menggabungkan pemikiran yang beraneka ragam, perubahan yang lambat, terlibat, dan tidak mudah dilacak. Sekian dan terima kasih.